Rahim qala al-musannif rahimana wa rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal barzakh. Itu ya. Wal barzakh dan barzakh. Yang perkara yang dikhabarkan wajib mengimani ya. Wajib mengimani iman. Judulnya iman bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad terhadap seluruh makhluk untuk kepentingan kebaikan kehidupannya menjadi kehidupan yang mengikuti jalan yang benar dan sekaligus memberikan kebaikan dalam kehidupan dalam urusan dunia dan akhirat. Dan iman bahwa Nabi itu juga diperkokoh dengan adanya mukjizat. Iman bahwa Nabi adalah orang yang benar dalam semua apa yang dikhabarkan, bahwa apa yang dikhabarkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait diantaranya adanya syura wa ghairi dzalika minal akhirah, hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan akhirat, wal barzakhi dan barzakh. Rasulullah menghabarkan tentang adanya barzakh itu adalah sesuatu yang benar, mengimani tentang fakta kenyataan adanya barzakh, di mana barzakh ini adalah sebuah perkara yang dihabarkan. Orang tahu tentang barzakh itu melalui pemberitaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemberitaan kita sebagai umatnya wajib beriman bahwa barzakh itu adalah fakta dari sebuah perkara yang sudah dihabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa barzakh itu? Wa ma baina dunya wal akhirah. Barzakh itu adalah kondisi barang baina dunya kang tetep ing dalam antarané dunya wal akhirah, min waqtil mauti saking waktu mati ilal ba'si maring den tangekaken saking kubur. Faman mata mengkote sapane wong iku mati sapa siman. Fakod dakhala maka teman-teman manjing sapa siman fil barzakhi ing dalem barzakh. Afadahu wis awe faedah ing siman sapa romli lan romli. Wa hadza lan uta'ilah lafaz barzakh iku maktufun den atofaken ala syirat ing atas lafaz syirat. Summa bayyana kali-kali mertelaaken sapa Kyai Musannif dari kain mangkono barzakh bi kholikan pengandikane Kyai Musannif min su'alil malakaini saking pertanyaan malaikat loro rupane mungkar lan nakir wa humalan utai karone mungkar nakir iku mahibani malaikat kang den wedeni karoni si maf'ul ala wasdi maf'ulun munine mafilun mahibun mahibani kang den wedeni karoni hailani kang ngojeni pada baik yang udani yuk idani ada yuk idani kang ngedlungguhaken sapa malaikat loro al adda ing kawula fi qabri ing dalam kubure si abad sawiyan halikang pajek daruhin kang duweni ruh wajah satin lan jasad Payas alani himang kenakoni sapa malaikat loro ing si abad anit tauhid saking tauhid war risalah lan risalah waya kulane lan ngucap sapa malaikat loro lahu maring abad ing lafaz man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wa huma lan utawi karone malaikat loro iku fatanal qabri asale fatanani ngebuang nun iku fatanal qabri wong kang muji karone ing dalam kubur wa su'aluhu malan utahe pertakonane malaikat loro iku awalul fitnatin awal ujian ba'dal maut kang tetep ing dalam suwisi mati afada awe faedah dalil ing mangkono afada wis awe faedah dalil ing mangkono wa huma fatanal qabri sopal Ghazali Imam Ghazali wa adabil qabri matut min su'alil mulakai malakaini wa adabil qabri lan siksa kubur wa naimihi lan kenikmatan kubur keenaan kubur alal jismi ngatasi jisim wa ruhi lan ruh kama kaya barang yasha kang kersa sapa Allah taala wa anna dzalika lan satune mangkon adab kubur iku hakun kang nyoto wa hikmatun lan wa anna dzalika hakun wa hikmatun lan hikmah kebijaksanaan wa adlun lan adil
wa annal Qur'ana. Kemudian semua termasuk daripada perkara yang terkait dengan iman. Jadi iman itu bukan sekedar iman kepada Allah saja, harus kolektif iman manusia terhadap iman terhadap Rasul. Sebagaimana dalam ayat kursi yang kita baca, aman nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, itu tadi ya. Bahkan digabungkan dengan ayat yang lain yang kemudian tersimpulkan kita harus beriman dalam 6 hal. Iman kepada Allah, malaikat, kemudian kitabnya, rasulnya, dan takdir ya. Ini yang membedakan pemahaman Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah iman kalau takdir. Le Mu'tazilah tidak ada prinsip iman terhadap takdir. Le kita iman terhadap takdir. Apa-apa ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk cabangan-cabangan Mu'tazilah di antaranya Mujassimah ataupun Qadariyah, dan satunya lagi selain Qadariyah, apalagi setelah ada Qadariyah ya. Niku orang iman yang tidak takdir, iman terhadap takdir adalah ajaran yang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dirangkai, yang dirumuskan melalui dalil-dalil Al-Quran yang disimpulkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi rentetan iman ya 6 itu. Nah, iman kepada Rasulullah, iman terhadap apa-apa yang dihabarkan Rasulullah, termasuk dulu menjelaskan tentang bahwa kita akan melewati sirat. Jadi di akhirat itu nanti ada sebuah dinamika di mana setiap manusia akan melalui sirat. Dan yang lain termasuk sekarang barzakh. Barzakh itu apa? Barzakh itu sebuah kondisi di antara dunia dan akhirat. Dia masuk dalam periode dunia, belum periode akhirat. Periode akhirat itu adalah berbangkit dari kubur, itu periode akhirat. Wong ditangekaken saking alam kubur itu periode akhirat. Alam barzakh itu sebenarnya dia digampangkan mungkin masa transisi untuk setiap manusia dari kehidupan di dunia sebelum ke akhirat. Tapi dari sisi waktu, kehidupan barzakh itu masuk dalam periode dunia, masuk dalam periode dunia. Barzakh itu adalah baina dunia wal akhirat, berarti istilahnya lebih gampang ya masa transisi lah. Transisi dari kehidupan dunia seseorang sebelum masuk pada fase akhirat. Di sini lebih jelas lagi min waqtil maut ilal ba'si. Kehidupan barzakh itu dialami oleh setiap orang dari mulai kematian sampai berbangkit dari kubur. Wong mati di kubur itu masuk dalam fase kehidupan alam barzakh, belum sampai pada kehidupan akhirat. Faman mata ba'da faqad dakhala fil barzakh, orang meninggal dunia masuk dalam fase kehidupan barzakh. Nah, kehidupan akhirat itu nanti setelah berbangkit. Kiamat itu akhir dari periode dunia. Bubar alam itu adalah akhir dari periode dunia. Di kita ada iman pada hari akhir. Ini berbeda dengan kaum falsafah. Al-falasifah, kaum falsafah itu mengatakan dunia ini langgeng, tidak akan hilang. Ya, karena kaum falasifah itu kan termasuk ateis.
yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dunia ini ada ya dengan sendirinya. Kalau kita mengatakan dunia ini ada yang mengadakan. Karena kalau perkara ini ada dengan sendirinya, mestinya tidak berubah-ubah, tidak rubah dengan karena waktu. Makanya Imam Ghazali ketika berdebat dalam kitab Munqidh Minadh Dhalal menyimpulkan buruknya kekuatan akal ketika terus-menerus mengikuti iradah Allah yang akal tidak akan sampai menjamah, ya. Tetapi kesombongan intelektual dengan falsafah akan menyimpulkan sebuah kesimpulan yang salah, dan pusat kesimpulan salahnya itu adalah 3 hal. Satu, menyimpulkan alam itu qadim, ada dengan sendirinya. Ya tidak ada penciptanya alam ini. Angel. Sebenarnya dan perdebatan ulama-ulama itu juga ada ini luar biasa. Ya kalau ada dengan sendirinya itu ya aneh. Kemudian kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, alam ini bukan sesuatu yang ada dengan sendiri, tetapi diadakan. Ya. Dulunya tidak ada. Yang menunjukkan bahwa ini tadinya tidak ada menjadi ada. Bukti daripada ini diadakan itu adalah adanya sifat rubah. Perkara yang berubah-ubah itu menunjukkan perkara yang akan hilang dan adanya karena dari tidak ada. Setelah ada dia akan hilang lagi. Bumi ya apa dulu berubah, selalu berubah, peteng padang, peteng panas, adem, segala macam, ya. Lek kaum falasifah, perubahan yang ada pada alam ini bukan karena menunjukkan ini sesuatu yang akan hilang, tetapi yang membuat rubah itu adalah waktu. Waktu, ya. Apapun itu berubah karena waktu. Sampai yang saya jadi tua itu mergo waktu. Ya, yang tadinya gagah masih nom, saya hilang gagah itu karena dimakan waktu. Orang pun menjadi tidak ada karena waktu. Wis waktu nih, itu jadi falasifah. Yang ketiga, kesimpulan akhir falasifah itu ya orang percaya terhadap alam akhirat. Oh tiada ya tiada saja. Waktunya tidak ada ending kelanjutan. Ini Jeremy Imam Ghazali, orang falsafah ini, akhir kesimpulan daripada kuatnya mikir itu terhadap 3 kesimpulan yang sesat dan keliru tadi. Kesimpulan kodimnya alam, kedua perubahan terhadap sesuatu yang kalau kita kan al-alam mutaghayyir, alam itu kan berubah. Setiap mutaghayyir adalah hadis, ya. Setiap perkara itu rubah menunjukkan terhadap sifat baru, ya. Perkara apapun yang menunjukkan yang memberikan ataupun berubah tidak eksis menunjukkan perkara itu baru. Baru itu adalah asalnya tidak ada. Perkara itu kalau baru nantinya akan tidak ada. Karena adanya didahului dengan tidak ada, maka setelah ada akan tidak ada. Bukti adanya diawali dengan tidak ada, terjadi perubahan. Kita sadar nama sele gede kan setuluse, ini perubahan. Nah perubahan ini menunjukkan terhadap hadis. Hadis itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu ada diawali dengan tidak ada. Perkara yang ada yang diawali dengan tidak ada berakhir pada tidak ada. Ini bedanya antara
Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Asy'ariyah itu di situ ditakdir. Jadi seperti cabang-cabangannya Mu'tazilah itu Qadariyah, Jabariyah, itu mereka tidak percaya terhadap takdir. Manusia itu punya kehendak. Setiap yang dilaksanakan manusia adalah kehendaknya manusia. Kehendak manusia yang dilestarikan oleh Allah. Jadi Allah itu hanya melegalisir. Ya, Bu? Ini paham Qadariyah itu seperti itu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan manusia tidak memiliki upaya. Sebuah apapun yang dilaksanakan manusia adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Makanya kita diajarkan dalam konteks iman itu akhirnya terhadap iman tidak sekedar iman kepada Allah. Iman kepada Allah doang banyak. Abu Lahab gak iman dengan Allah. Ya. Abu Lahab gak iman dengan Allah. Ya, tapi orang iman yang Kanjeng Nabi. Karena tetap diorang kufur. Tetap disebut kufur. Makanya kalau kita ngaji yang lebih jauh tentang masalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan tauhid sifat yang menjadi rangkaian tauhid orang Wahabi yang gagah-gagahan menyalahkan pemikiran Asy'ari bahwa yang sebenarnya mereka punya kesimpulan trilogi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat itu sebenarnya ya makanya saya sering repot. Wong Wahabi pun semua dasar pemikirannya bukan untuk menunjukkan umat, tetapi untuk menyalahkan apa yang sudah berjalan. Lamun para kiai, para ulama madhab berpikir tentang fikih tujuannya ngelakaken umat agar wong sing ora paham Quran tapi tetap bisa ngamal, agar orang yang tidak mengerti Quran tapi mengerti Quran. Tapi wong Wahabi, konsep Wahabi itu membuat sebuah konsep tujuannya memang menyalahkan, bukan huda. Contoh sekarang model kenapa mereka menolak tauhid 20 ya, asma sifat 20, padahal mereka ganggu tapi bahasa ini menolak. Lamun ditakoni karo gitu memang Allah itu anu ta, nah no lah itu bahasa Arabi wujud tapi dia nolak itu sifat 20 wujud itu ya kan. Lamun ditakoni lamun Allah iku nane semenjak kapan nanane? Ya sembarang sudah dulu-dulunya Allah itu sudah ada. Lah itu bahasa Arab kita. Bahasa Arab kita. Tapi dheweke sok-sokan anti ning sifat 20. Padahal dia menggunakan konsep tauhid 20. Dia gagah-gagahan mengajukan sebuah pola trilogi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini sebenarnya bukan tawaran pemikiran, bukan ajakan orang memahami tauhid. Nek Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sengaja merancang tauhid 20 agar manusia bisa kenal terhadap Tuhannya. Siapa sih Tuhan kita? Lah disampaikan sifat-sifati. Siapa sih Kang Coal? Dia ngomong Coal itu wongnya pendek, pamane cilik. Nah, jadi sengaja durung rasane ketemu, duwe angger-angger. Ya, duwe angger-angger. Adakah Allah itu? Ada. Adanya semenjak kapan? Tidak ada istilah semenjak, seasal wis ada, itu tidak ya. Lamun ame sampai kapan anane? Kok selama sih anane kan. Lah
Allah itu lantas pengen. Bentuknya Allah itu bagaimana? Gus mukhalafatul hawati sira padhet karo sing sampeyan kenal. Sing ngenanakan Allah itu siapa? Kan Abu Jahal seperti itu. Qiyamuhu bi nafsihi. Nah, Allah dengan dirinya tidak ada yang mengadakan. Lam yalid walam yulad. Sama dengan semacam identitas di KTP, lamun ada yang bertanya, "Lah kok Asmaul Husna 20, sifat Allah kok Asmaul Husna 10, sifat Allah 20." Sifat Allah 20 itu oleh para ulama dikatakan, kenapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari memberikan angger-angger 20 sifat? Sebenarnya sifat Allah itu tidak bisa dibatasi dengan berapa, tetapi dengan mengenal 20 itu dianggap orang akan mampu mendeteksi, memahami tentang Allah. Sudah dianggap cukup dengan penjelasan 20 tersebut. Bahwa asma Allah 99 pun terangkum dalam 20 sifat itu. Sama seperti identitas KTP. Lamun arep jrentreng durung lengkap. Nama saya Hafid, lahir di Serang, status nikah. Tapi kedua mana nih kono? Nikahnya berapa kali kedua mana? Masih kurang masih. Tapi dengan item-item yang ada di situ itu orang sudah cukup dengan identitas seperti itu. Lah spesifiknya Pak dalami, gauli. Sama kita dengan sifat 20 akan bisa mengenal Allah. Kalau ingin lebih kenal dalami, gauli dan rangkul Allah Subhanahu wa taala. Baru akan lebih mengenal secara spesifiknya. Tetapi dengan hal yang seperti itu dianggap cukup. Ya. Lek tauhid rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu tentang istilah ketuhanan. Yang arahnya adalah manusia harus memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu itu yang menciptakan Tuhan. Tidak ada yang berdiri sendiri. Semuanya berdiri karena diciptakan oleh Tuhan. Itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu harus adanya sebuah keyakinan manusia bahwa segala sesuatu ini diadakan oleh Tuhan yang bernama Allah, kan itu. Lah orang yang punya keyakinan seperti ini itu adalah orang yang sudah mengaplikasikan tauhid rububiyah, sudah beriman bahwa Tuhan pencipta semesta alam. Ini unik. Setiap orang yang meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka dia sudah mukmin dalam perspektif tauhid rububiyah. Hah? Ya rububiyah. Iya. Lah padahal sing percaya ning kabeh iku oleh gawean Allah iku duduk kita wong Islam doang. Abu Lahab percaya langit bumi itu sing gawe Allah. Di Al-Quran juga ada. Kalau ada siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Dia maka jawab Allah. Jadi menurut orang Wahabi, Abu Jahal dah mukmin, duduk kafir. Hah? Iya, makanya kan saru ini. Saru ini. Mukmin dalam perspektif apa yang diciptakan adalah penciptanya Allah. Saru ini. Laki wong kafir akhirnya memukminkan orang kafir tauhid rububiyah itu. Sebaliknya tauhid uluhiyah akan terjadi mengkafirkan orang mukmin. Kesimpulannya, maka rancunya di sini. Karena apa? Karena memang punya target dalam memasang tauhid ini. Jadi orang itu kalau baru tauhid rububiyah belum full beriman, kecuali bertauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah itu?
Lamun sampean yakin Allah iku sing gawe sekabeh alam puniki, sampean yo harus ibadah ning sing gawe alam iki. Nyembah terhadap sing gawe alam bae, aja nyembah ning selain orang yang menciptakan alam. Harus satu yang disembah adalah pencipta alam. Lamun wis yakin Allah sing gawe alam, maka nyembahnya harus terhadap Dia yang menciptakan saja. Di titik ini tidak ada yang membingungkan. Ya setuju kita ya. Bahwa kalau orang sudah meyakini segala sesuatu itu yang menciptakan Allah, itu namanya wis bertauhid rububiyah. Apakah orang yang bertauhid rububiyah ini bertauhid uluhiyah? Belum tentu. Jerene kan gitu kan. Kenapa? Tauhid uluhiyah itu definisinya adalah setiap orang yang sudah meyakini bahwa Allah pencipta segala sesuatu, maka harus menyembah Allah saja yang satu. Di titik ini kita nggak ada masalah. Ya. Tetapi maksudnya apa? Kalau orang menyembah terhadap selain Allah, itu arane ora tauhid uluhiyah. Contohnya, wong ziarah kubur, sini tembak wiki. Lamun kita wong istighosah, lamun kita tawasulan, lamun kita tabarukan, iku arane ora nyembah ning Allah. Arane nyembah terhadap selain Allah. Berarti wong tawasulan, wong istighosahan, wong tabarukan, wong ziarah iku ora nerapaken tauhid uluhiyah. Jadi sampean kabeh iki wong sing mukmin dalam tauhid rububiyah tapi kafir dalam tauhid uluhiyah. Nyambung. Jadi dianggapnya kayak Abu Jahal. Abu Jahal itu mukmin dalam tauhid rububiyah, kafir dalam tauhid uluhiyah. Kayak karena Abu Jahal nyembah berhala. Jadi berkontradiksi. Rububiyah ini efeknya mengimankan orang kafir, uluhiyah ini efeknya mengkafirkan orang mukmin. Orang mukmin. Target merancang rububiyah uluhiyah ini sebenarnya mengkafirkan orang beristighosah, mengkafirkan orang bertawasul. Kenapa? Mereka yang meyakini Allah yang menciptakan sesuatu, tetapi mereka beribadah terhadap Zat yang sudah menciptakan itu. Karena baginya mereka menganggap bertawasul, beristighosah itu beribadah kepada selain Allah. Karena beribadah kepada selain Allah arane ora bertauhid uluhiyah. Nyambung. Ledang ngerti ngomong karo Wahabi pun paham. Jadi semacam jebakan iki. Ilmu tauhidnya itu memang arahnya itu, targetnya itu adalah mesti arahe wong iku men targete istighosah tawasul dihukumi orang nyembah dengan selain nyembah terhadap selain Allah. Jadi intinya mah dicap kayak Abu Jahal. Abu Jahal itu ya tauhid rububiyah, tapi orang tauhid dulu uluhiyah. Lamun tauhid asma wa sifat apa maksudnya? Ini juga jebakan. Iya, tauhid jebakan sing bedanya antara ulama yang betul-betul tanpa nafsu yang menyalurkan ilmu tujuannya ngebimbing umat, hari ini targetnya nyalahaken pegawai-pegawai ya.
dudu ngarahaken umat. Apa asma wa sifat itu? Tak simpulkan dikit. Ujung tujuan daripada tauhid asma wa sifat itu menolak takwil. Menolak takwil. Arti takwil apa? Takwil itu semacam penggunaan makna keluar dari makna asli. Target tauhid asma wa sifat itu menolak takwil. Ya, contohnya sifat itu apa? Sifat itu sesuatu yang melekat dengan zat. Masih ngaji tauhid kayak gini, ngaji ini bahkan masih suwe baik kemudian ngaji fikih malah gampang kan. Sifat itu kan sesuatu yang melekat dengan zat. Ya. Ya, sifat itu yang melekat dengan zat. Contohnya api itu adalah zat. Panas sifatnya gak bisa dipisahkan. Ini bahasa normal ya, aji dalil nih api Nabi Ibrahim gitu. Bingung gak? Itu bahasa normalnya saja. Api adalah zat, panas itu adalah sifat. Ya sifatnya api yo panas. Panas itu gak bisa terpisah dengan api. Itu adalah sifat. Allah itu memiliki sifat. Yang kita kenal ya sifat 20, sifat 99 itu kan, ya sifat-sifat pada. Yuk, kalau bicara normalnya, sifat Allah tidak mampu dihitung dengan angka. Karena intinya di kitab-kitab juga pokoknya Allah itu adalah memiliki sifat yang sempurna, yang tidak mampu dihitung, sekaligus juga tidak mungkin memiliki sisi kurang. Sifat Allah itu memiliki sifat dalam Al-Quran lah contohnya. Sifat asma Allah, basir, melihat, gitu? Sami, mendengar. Lalu kita ngaji tauhid winginane kan cara ngedelengi Allah tidak dengan alat dan bantuan cahaya. Lamun makhluk ya karo alat dan bisa juga dengan cahaya. Ya. Tapi orang-orang yang berpikir tauhid asma wa sifat, pokok sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, ya itulah sifatnya. Kayak model Allah, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah melebihi, lebih tinggi, lebih hebat mengatasi tangan manusia. Itu sifat Allah, ada tangannya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu di atas arsy. Keberadaan Allah disifati dengan sebuah tempat yang tempatnya adalah di atas. Jadi dengan model rumus tauhid asma wa sifat, mereka tidak membolehkan mengganti teks Al-Quran terkait ayat-ayat asma dan sifat. Mereka nggak boleh, nggak mau mengganti itu. Sehingga Allah, tangan Allah lebih tinggi di atas tangan manusia, ya duit tangan. Allah itu, duit tangan Allah itu. Lah ketika dibantah oleh orang-orang Asy'ari, lek Allah itu duit tangan, berarti podo karo manusia. Ora, tangan sejen. Lo arep tangan sejen, tangan manusia karo tangan kebo gak sejen. Tangan bebek. Lah intine duit tangan.
Jadi itu rancunya di situ. Rancunya di situ. Karena dia tidak mau mentakwil, mengalihkan makna pada makna aslinya. Dia hanya terjebak dengan membela satu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa menjadi yang lainnya acak-acakan. Membela bahwa Allah itu di atas aras sesuai teks narasinya, sehingga dengan pembelaan Ar-Rahman 'alal arsy istawa ini menjadi ayat-ayat yang lain menjadi rancu. Kalau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tidak boleh ditakwil dengan mengartikan Allah di atas aras, berarti Allah punya tangan, berarti Allah pelupa. Iya kan? Ayat waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada lagi dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah fanasyahu. Jangan kau seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nanti Allah lupa pada kamu. Berarti Allah juga pelupa. Allah gelem niku. Akhirnya menakwil juga. Akhirnya keluar dalam pada ini. Jadi kalau kita dalam konteks Al-Quran itu sudah diberikan opsi oleh Allah. Sebagian ayat Al-Quran itu adalah muhkamat, akem. Sebagian mutasyabihat. Kalau yang mutasyabihat itu bisa dengan takwil, kalau tidak takwil juga tafwid. Ya wis lah, orang baik, orang. Jadi karena apa? Kalau tidak ditakwil, nanti akan rancu dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Kalau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu ada di atas aras. Sesuai teksnya. Ini akan bertentangan dengan hadis yang lain. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim pamit ning Ibunda Hajar arep gilir ning Palestina. Tapi bahasanya inni dzahibun ila rabbi. Saya mau pergi pada Tuhanku. Maksudnya Nabi Ibrahim arep lunga ning Palestina. Lah bagaimana mengkondisikan Allah ada ning Palestina kalau Allah ada di atas aras? Iya kan? Allah ada di Palestina, mana Allah di atas aras. Kemudian hadis Rasulullah yang berkata, lamun sampeyan salat arep ngidu, aja ngidu ngarep. Ngidu raning samping. Lah umpamane sing bagus sing samping kiri. Sebab apa? Ning arep iku sampeyan lagi ngadepi Allah. Berarti Allah ada di arep. Kan ini diraju dengan ini kan gitu kan. Itulah jadi bertentangan tentang segala sesuatu itu. Namun menggunakan narasi asli. Ya. Lah ya akhirnya kan kesimpulannya kan tidak salah ibadi fa ini qori. Bertanya tentang aku ini loh zat yang paling dekat. Dekat pun bukan dalam konteks tempat. Dekat ini bukan sesuatu yang dikonotasikan dengan sebuah jarak. Bukan. Sampean akrab karo Kang Alek, umaya dua-duaan. Tapi Kang Alek lamun setiap sampean anu perlu selalu ada.
sampean susah, Kang Enak selalu membantu. Itu karena apa? Karena kedekatan. Bahasa siapa yang ngomong? Kita ngomong parek karo Kang Enak. Padahal nggak dua-dua. Secara tempat kan bahasa parek di sini bukan dalam konteks jarak. Parek ke Allah itu lebih, bahkan dalam satu ayat lagi berkata aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Artinya apa? Allah itu parek karena saking pareke Allah, manusia tidak akan mampu lepas dari Allah sama sekali sedetik pun. Manusia tidak akan mampu lepas dari Allah, dari pengetahuan Allah, dari pertolongan Allah, dari pemberian Allah, dari pengawasan Allah, dari perlindungan Allah, dari segala-gala sifatnya Allah. Manusia tidak akan lepas. Sedetik saja Allah melepas, hancur segala sesuatu yang ada. Manusia beranggapan urip karo ambekan, sehingga ambekan sabun. Itu aku tuh ambil walit. Sehingga ambekan sabun. Paling dekat dengan hidup kita kan ambekan. Lah sehingga ambekan sabun. Itu akrobi min hablil warid. Bukan berarti Allah betul-betul menyatu dengan badan kita, istilahnya tempatin dengan badan kita. Tuh, jadi dekatnya seorang hamba dengan Allah karena hamba tidak akan mampu terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah itu dari segala sifat-sifat. Sama wong urip ngabdi ning wong sugih. Sumpamane kan pribahasane ngono. Uripe ngegendong ning wong sugih segala macam kan. Akhirnya bisa gawe rumah, nyekolahkan anak kan karena gendong sugih. Orang kayak gini udah bisa lepas daripada si bos itu mah kan begitu kan. Nisbate we kita mau ganti dah kucul sing gunung mah. Si Pak mah nisbate kan begitu. Manusia bisa nanane lho karo Allah. Sing ngejaga ya Allah, sing nyelametaken ya Allah, sing ngenehan urip ya Allah. Uripe karo ambekan sing gawe Gusti Allah. Maka arti parek itu tidak bicara jarak, tidak ya. Duduk berarti Allah yang ada di sekitar. Manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak simpulaken lagi, itulah tujuan tauhid trilogi. Intinya mah arah utamanya mah nolak tahlilan, istighosahan, tabarukan kelawan jurus tauhid uluhiyah. Nek tauhid rububiyah pakem. Padha wae. Ya, tauhid uluhiyah. Lek asma wa sifat ngebela Allah iku nang ning aras. Ngebela Allah itu ada yang aras, akhirnya sing lain wacak-wacakan karena menolak ditakwil. Padahal kalau tidak ditakwil akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, setidaknya bertabrakan dengan mukhalafatun atau laisa kan walam yakun lahu kufuwan had. Makanya perlu ditakwil. Tangan itu isbat kekuasaan, kekuatan. Barzah. Barzah itu sembarang mati sampai bangkit. Makanya wong mati ngalami keuripan alam kubur itu sampai kiamat. Kiamat itu adalah akhir daripada periode dunia. Setelah kiamat itu ada masa tenang. Nggak masalah pemilu itu ya, dari kampanye menuju pemilu itu masa tenang. Dari kehidupan dunia yang di dalamnya alam barzakh bubar dengan kiamat ada masa tenang sebelumnya fase akhirat. Fase akhirat itu adalah ditangekaken ning maning wong saling kubur. Makanya wayaqulu ya apa namanya Yasin kan
Man ba'atsa min marqadina. Man ba'atsa min marqadina. Iku ayat menjelaskan tentang manusia kabeh ditangekaken saking alam kubur. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalu. Kenapa? Wong ning alam kubur itu dia mengalami keuripan. Keuripan susah, keuripan enak. Ane siksa, ane enak, tergantung ya pola urip ning dunyane. Setelah kiamat, kabeh makhluk iki dipateni kabeh. Wong kafir sing mati ini sembarang Nabi Adam, ya disiksa terus. Ya, sampai kiamat. Ari wong kita wong mukmin, wong Islam, wong iman, mungkin ning amale anu ning akhirate disiksa, tapi kan barokah doa dan segala macam akhirnya terjadi biasa lah masa pengurangan bekas Agustusan, hari Lebaran segala macam kan kurang ya remisi ya iya kan gitu kan. Nah, wong sebenarnya nggak alam kuburi remek, tapi pengajuan dari orang-orang yang masih hidup ini menjadi pengurangan bisa saja. Harusnya alam kubur itu disiksa 100 tahun, jadi ini 10 tahun, 11 tahun harus masuk nih tempat yang enak. Awang sing sekuburi jatahnya kudune 200 tahun, barang selalu ada pengajuan. Akhirnya jadi bisa saja 2 tahun. Setelah 2 tahun ning alam enak. Kuburi tadi disebutkan ada an-naim. Ada bil qabri wa namihi ala jisim wa ruh kama yasha Allah wa anna dzalika haqqun wa anna al-qur'ana mubahas soal mulkal wa nakir ya khusus wa nakir. Di alam barzah itu di antaranya ada dinamika pertanyaan dua malaikat yang sangat menakutkan, malaikat yang mendudukkan di dalam kubur secara tegak dan memiliki ruh dan jasad. Kedua malaikat tersebut adalah bertanya tentang tauhid kita, tentang kerasulan Nabi Muhammad, bertanya tentang siapa Tuhan dan seterusnya itu. Mereka adalah malaikat yang menguji tentang kita. Fatananil qabri, yang menguji bukan fitnah. Makanya Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri itu adalah mudah-mudahan lolos daripada interogasi malah malaikat. Jadi ada interogasi malaikat. Siapa? Pangeran interogasi. Tetakwone malaikat itu juga tergantung sing diarepi. Nek wong apik sopan. Nek wong elek nyontak-nyontak gitu. Digambarkan seperti itu. Wa annal qur'ana wa jami'i kutubillahi al-munazzalah ala ba'dir rusul haq, dan sedran ing setune Qur'an lan sekabehe pira-pira kitab Allah al-munazzalah kang den turunaken ay ala ba'dir rusul ing atase sebagian pira rasul iku hakun kang bener. Wal kutub kang kotahe pira-pira kitab al-munazzalah kang den turunaken iku mi'atun 100, iku mi'atu kitabin 100 kitab wa ba'ata asyara kitaban lan 14 kitab. Ngetaken tuh. Coba ana 114 kitab, seluruh kitab samawi, bahasanya Kang Alep ini. Seluruh kitab samawi itu adalah kitab yang original, merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya yang diutus, diletakkan, diberikan terhadap Nabi ada jumlah 114. Khomsun ala sis utawi 50 itu ngatasi Nabi sis. Wasala sunalan utai 30 iku ala Idris ngatasi Nabi Idris. Wa isun lan utai 20 iku ala Ibrahim ngatasi Nabi Ibrahim, atau disebutkan suhuf Ibrahim. Nah, suhuf Ibrahim wa Musa ya 20 iki. Suhuf Ibrahim wala khilaf lan ora ana persulayan iku maujud fi hada ing dalam iki. Ing dalam iki al-kutub al-munazzalah mi'atun. Waktalafa fi asarata suhufin lan persulayaan waktu lifa lan dan persulayakan ing dalam 10 pira-pira kitab. Fakilama kejen ucapaken opo nuzilat dan turunaken apa 10 ala Adam ing ngatasi Adam wakilah dan den ucapaken opo ala Musa wa qabla Taurat wa nuzilat dan diturunaken apa Taurat ala Musa wal Injil ala Isa wa Zabur ala Daud wal Furqan ala Muhammadin. Fal aula
Mangko kang luwih utama iku Allah ya takut ya nang ora gawe itikad sapa wong al adadal muayyana ing hitungan kang den tertentu akun pako bal wajib bal kang kang wajib ku jazbul akidah mantepe akidah bima kelawan barang waroda kang temurun kang tumeka fal Qur'anul azim bi kelawan ma minat Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan wa min inzali suhuf ala Ibrahim lan saking den turunaken pira-pira kitab ing atas Ibrahim wa suhufi alamun wasuhufin dan pira-pira kitab ala Musa wa amma ma'ada dari lan ana perlu teh barang kang seliyane mangkono Quran lan sateruse iku fayu minu maka iman sapa sira bi kelawan dane ijmalan kelawan global la tafsilan ora kelawan perinci 114 kitab yang disebut kitab samawi kitab original wahyune kalamin Allah Subhanahu wa ta'ala. 114 itu 100-nya clear. 50 ning Nabi Sis 30 ning Nabi 50 ning Nabi Sis 30 Nabi Idris 30 ning Nabi Ibrahim. Iki clear 100 iki. Clear ya. 50 Nabi Sis 30 Nabi Idris, 20 Nabi Ibrahim. Nah ini yang clear. Yang 14 ini yang 10 menjadi perbedaan pendapat. Yang 4 clear. Yang 10 jadi perbedaan pendapat. Ada yang berkata 10 ini diturunkan terhadap Adam. Ada yang berkata 10 kitab ini diturunkan pada Musa sebelum Taurat. Ya, sebelum kitab Taurat. Jadi ada yang berkata 10 itu diturunkan pada Adam, ada yang berkata 10 itu diturunkan pada Musa sebelum Taurat. Ya, Taurat, Injil dan seterusnya. Fal aula yang terbaik adalah kita nggak harus memiliki sebuah iktikad terhadap bilangan tertentu, tidak terkooptasi bahasa saya ini. Yang utama adalah kita dalam konteks percaya terhadap kitab Allah itu tidak pada hitungan tertentu, tetapi yang wajib, yang harus adalah mantapnya sebuah keyakinan dengan apa yang ada di dalam Quran terkait Taurat, Injil, Quran, dan Zabur dan kitab-kitab yang diturunkan pada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Surat Al-A'la kan ya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Secara global, pira-pira itu semua sampai penting. Meyakini istilahnya sebenarnya kita tidak harus beriktikad wajib mengetahui berapa kitab Allah yang diturunkan terkait angka. Sing penting al-aula yang paling utama adalah kita meyakini bahwa dengan kemantapan akidah terjelaskan di dalam Al-Quran diturunkannya kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada kitab-kitab yang diturunkan terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun. Suhufi Ibrahim wa Musa. Wa'lam lan wurwa sapa sira annamin ma ing setune saking barang yajib kang wajib apa itiqaduhu nek kadakene sima iku annalillahi setune kutha Allah taala kutuban apa pira-pira kitab anzalaha kang wis nurunaken sapa Allah ing kutub ala rusuli ngatasi pira-pira rasul Allah ala rusulihi ngatasi pira-pira rasul Allah. Anzalaha ala rusulihi bayana mertelakan sapa Allah, bayana mertelakan sapa Allah fiha ing dalam kutub amrohu ing perintah Allah wa nahyahu lan ing larangane Allah
wa wa'dahu lan ing janjine Allah wa wa'idahu lan ancamane Allah. Qala al-Hafidz Ad-Dailami wa radatu maka fil khabar apa anna Jibril satune Jibril iku nazara temurun saka Jibril ala Adam ing atase Adam isnatai asarota marotan kelawan 12 kali. Wala Idris lan ngatasi Idris parbaan kelawan patang balen. Wala Nuh lan ngatasi Nabi khamsina kelawan 50 balen. Wala Yakub lan ngatasi Nabi Yakub arbaan kelawan patang balen. Wala Ibrahim lan ngatasi Nabi Ibrahim arbaan kelawan patang puluh balen. Wala Musa lan ngatasi Nabi Musa arbaan mi'atin kelawan patang atus balen. Wala Ayyub lan ngatasi Ayyub salasan kelawan ping telu. Wala Isa lan ngatasi Nabi Isa asran kelawan 10. Wala Nabi lan ngatasi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam arbaan kelawan papat wa isin lan 20 wa isin alfi marotin lan 20.000 ambalan fil manami dalam waktu turu wal yaqdha dalam waktu melek. Kanjeng Nabi berkesempatan bertemu dengan Jibril sebanyak berapa? Wa isrina alfin 20.000 ya 20.000 arbaan wa isrina alfin papat lan 20.000 Riki 124.000 lafaz itu memang arbaan wa isrina kalau ke mi'ai arbaan wa isrina terus lah iya arbaan wa isrina alfi marrotin lamun 124 arbaan wa isrina wa mi'atan wa anu sebutan arbaan wa isrina wa mi'atan wa alfin 124 anu lafaz mi'ai lafaz mi'ai nah lafaz mi'ai 120 124.000 wah kedua kalingan khosinatul asr kenal ngerangnya khosinatul asr cuman lafaznya kakek sama kabeh arbaan wa isrina alfin itu 20.000 arbaan papat lan 20.000 balen nendur malah 124.000 ulang-ulang ya 124.000 ini kira 20.000 itu suwak 20.000 lebih papat 20.000 lebih papat selang semet mana yang wacana ya istilahnya pengetahuan juga terhadap kita sih tanpa pengetahuan tambah ya pengetahuan tambah ya. Jadi Allah itu menurunkan kitab, di dalam kitab tersebut ada perintah dan larangan, ancaman dan seterusnya. Sebagai tambahan ilmu, Imam Hafidz Ad-Dailami menyatakan dalam satu hadis, Jibril itu berjumpa Adam itu cuma 12 kali dalam usianya 1000 tahun. Ya kan? Berarti akhlak. Lah Jibril itu kan aparane cuma 12 kali dalam usianya 1000 tahun. Nabi Adam cuma 12 kali. Nabi Idris 4 kali. Nabi Nuh 50 kali. Usianya 100 tahun. 150 tahun ketemu cuma 50 kali. Rasulullah hanya 63 tahun beribu-ribu kali. Ya. Ya. Dikerok ya. Jadi berkali-kali khosital asron itu hasil. Khosital asron. Orang caranya bulan puasa ngaji kitab sembur baik itu nih. Mujarobat terobi tadi. Hendak ngempos. Hendak apa Rijalul Ansor ataupun apa nih? Sisi mana? Soboka?
Organisasi Suluk NU kan apa kan? Oh, apa? Aduh. Apa Rukyah? Anu JRA, ya. JRA iya. Rukyah. Dewa kamu cara kata Robi tak pada pintar nyembur. Hatam barang lari bicara mah setengah bulan ya. Pahamane gampang kok perhati naboki wong. Kok perhati nagih utang. Ya iya ngomong terang-terang kemana nih. Tinggal dia malaken we. Dene matun qad akhraja Ibnu Hibban fi sahihi, teman-teman wis ngetokaken sate sapa Ibnu Hibban fi sahihi dalam sahih Ibnu Hibban anna Nabi satuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni sapa kanjeng Nabi an adil anbiya saking bilanganing para nabi. Faqala maka dawuh sapa kanjeng Nabi mi'atu alfin iku 100.000. Kok 100.000 ora lafat mi'ai. Mau kan akhlak mi'ai. Ya, sekian. Iya. Hah? Iya. Dalam mi'ai mau kan. Aturan arbaun wa isrina wa arbaun wa isrina wa mi'atu alfin kudune kan ngono wa mi'atu alfin 100.000 lan 24 124 kudune mau kan arbaan wa isrina wa mi'ata alfin baru kaya lafat mi'ailah ke Mereka anak sing Ibnu Hibban iki. Iki kan faqala maka ngendik sapa kanjeng Nabi mi'atu alfin 100.000 wa arba'atun wa isruna alfar rusuli. Nah, iku 124 rusul 100.000 lebih 24 ya 100.000 dan 24.000 124.000 jumlah rasul itu 124.000 minha iku setengah saking 124.000 mau salah sumiatin wa salah sata asaro jaman hofiro ya itu setengah saking 124 mau utawi 300 lan 13 kumpulan kang gede ya. Nah, jadi dari 124 itu level tingginya adalah 313. Waruya lan jenritaken apa mi'ata alfin wa arba'atun wa isrun alfan. Dalam satu riwayat adalah 224.000. Walau salim nalala mentah nerima sampai kita sihat hadal hadis ing sahih ikilah hadis lam yufid mangkurawe faedah apa sih hadal hadis al-qat'a ing pasti likauni kerana setune anane hadal hadis iku minal ahadi saking hadis ahad walihada mangka kerana alai dalam yufid yang batis yuki apa Allah yusiru yang tak orang ngegebak orang ngeringkas orang ngebatasi sopo si Allah yuksoru yang ora jen batasi sopo rusul fi adadin muayyanin ing dalam bilangan kang den tertentuaken di ana krono setunya kelakuan iku layuk minu ora den amani ma'adid li adadin sertane bilangan menyebut adat apa aksaru perkara kang luwih akeh min adadihim saking bilangane si arba'atun wa isruna mau ayat khulanya apa nyata manjing apa si aksar fihim ing dalam arba'atun wa isruna alfa sapa man wong lain sakang ora ana sapa si man iku minhum saking arba'atun wa isruna wala ma'adri adadin akolalan ora sertane hitungan kang nyebut hitungan kang luwih gedhe min adadihim saking wilangane rusul apa ayah rujayan metu anhum saking si rusul sapaman wong wa kang utahe siman minhum saking rusul ma'anal khaira serta setune kebat ma'anal khabara iku ukhtilafat iku ikhtilafat dari persulayan apa riwayat si khabar aidun halim malik wal akhdhu lan uta ngalap bidohiri kelawan dohiri hadis kuyubdi nekaaken apa si alaqtu ila mukhalafati dohiri qouli ta'ala marang nulayani dohiri penganikan Allah ta'ala
wa minhum man lam naksus alaih lan iku setengah saking rasul man utahe wong lam naksus kang ora nyritakaken sapa kita alaih ing atase sira wal wajib kang utahe kang wajib wal iman bi kelaman rasul wa bi jami'il anbiya lan lan sakabehane pira-pira nabi faman alima nang utahe sapane wong iku alima weruh sapa siman minhum saking rasul tafsiran kelawan perinci-perinci bitorikin kotin kelawan edaran kang pasti wajib maka wajib apa iman bin kelawan rasul tafsiran kelawan perinci-perinci wa man alim lan utai sapane wong iku alim weruh sapa siman minhum saking si rasul ijmalan kelawan global wajib maka wajib apa iman bin kelawan rasul ijmalan kelawan global qala ba'dul ulama ketika sampai sebagian ulama kulluhum utai sakabehane rasul itu minal ajami saking bangsa ajam illa khamsah anu lima rupane Muhammad wa Ismail wa Hud wa Shalih wa Syuaib wa ulul azmi minhum setengah saking min wa ulul azmi lan pira-pira nabi kang duweni sifat sabar minhum saking para rasul alama ing atase barang inda Ibnu Atiyah ing atase ing dalem Ibnu Atiyah khamsatun utawi lima rupane Muhammad wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh wa zada Zamakhsyari ing Daud wa Ayub wa Yakub wa Yusuf wa Ishaq fahum indahu maka utawi si illa khamsah indahu ing dalem mungguh Imam Zamakhsyari ku asharatun 10 wa adalang ngitung-ngitung sapa Imam Zamakhsyari Ishaq minhum saking illa khamsah sing dudu ajami maksudnya minhum itu setengah saking rasul mabiyun kang jenengaken alayat qil mu'tazilah ing atase pendapat mu'tazilah min annahu saking satuhune Ishaq iku adzabihu min annahu saking satuhune Ishaq iku adzabihu wong kang dene sembelih wa madhhab ahli sunnah lan madhhab ahli sunnah iku annadzabih satuhune kang dene sembelih Ismail wal alsinatuhum lan utawi pira-pira bahasane para rasul iku salah satu teluk siji suryaniyatun bahasa Suryani wa hum lan utawi sing bahasa Suryani iku Nuh, Lut, Ibrahim, Yunus dan Ibrani wa hum lan utawi si Ibrani iku Bani Israil wa Arabi lan bangsa Arab wa hum lan utawi Arab iku Muhammad, Hud, Shalih, Syuaib dan Ishaq. Sebagai penyempurna dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam riwayat sahih bahwasanya bilangan nabi itu adalah jumlahnya 124.000 dari rasul itu ya. Yang menjadi yang luar biasa adalah 13. Dalam satu riwayat bukan 124.000 yaitu 224.000. Walau saling nasihat hadis, andai saja saya terima kesahihan hadis ini, taslim itu pasrah menerima, ya melu, maka bukan berarti ini memberikan penjelasan pasti bahwa semono kuwen 224.000 kuwi. Andai saja hadis ini sahih dan saya menerimanya sebagai hadis sahih, tetapi bukan berarti itu merupakan angka pasti wis paten 224.000 itu paten, bukan berarti paten. Pertama, karena hadis ini merupakan hadis ahad. Ya, hadis ahad itu ya maksudnya raja gharib, tidak banyak orang yang tahu. Yang kedua, makanya karena ini hadis ahad, sebaiknya kita tidak membatasi tentang jumlah dengan angka tertentu. Sebaiknya tidak usah membatasi dengan angka tertentu, karena kalau seumpamanya dengan batas tertentu akan terjadi ada orang yang iman, ada orang yang tidak iman, rancu. Yang ditambah lain dalam tidak pendapat tidak membatasi dengan bilangan tertentu itu secara spesifik dalam Al-Quran memang dijelaskan wa minhum lam naqsus alaih. Sebagian daripada rasul, ada rasul-rasul yang tidak diceritakan, ada rasul yang tidak diekspos. Maka yang wajib terhadap kita adalah ya mengimani terhadap seluruh para nabi,
Ya, orang yang tahu secara detail ya makanya harus iman dengan kedetailannya. Orang yang tahunya dengan global ya iman terhadap seluruh nabi dan rasul secara global. Ya. Kedua, sebagian ulama berkata setiap semua nabi itu adalah ajami. Ajami itu bukan orang Arab. Seluruh nabi itu ajami. Duduk bahasa Arab, kecuali wong limu. Nabi Muhammad, Ismail, Hud, Soleh, Suhaib. Ya. Wa ulul azmi minhum. Wa ulul azmi minhum alama inda Abi Hanifah. Khamsatun yang dinamakan ulul azmi dari para nabi itu ada 5. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Ya. Nabi Adam laku ya. Remaja kategori ulul azmi. Wazada Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari menambahkan Nabi Daud, Nabi Ayub, Yakub, Yusuf, Ishak. Jadi menurut Imam Zamakhsyari ulul azmi itu ada 10. Menurut Imam Zamakhsyari ulul azmi ada 10 selain 5 tadi tambah Daud, Ayub, Yakub dan Yusuf dan Ishak. Dan wa'ada Ishak minhum mabni ala Mu'tazilah. Imam Zamakhsyari memasukkan Nabi Ishak sebagai ulul azmi ini bersandar terhadap pendapatnya kaum Mu'tazilah, bahwa menurut pendapat Mu'tazilah yang disembelih dalam peristiwa itu adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail menurut Mu'tazilah. Jadi kaum Mu'tazilah sing disembelih itu bukan Nabi Ismail tetapi Nabi Ishak. Makanya Nabi Ishak masuk dalam kalangan ulul azmi dalam perspektif kaum Mu'tazilah. Bahasa para nabi itu ada 3, ada yang bahasa Suryani, ada bahasa Abroni, ada bahasa Arab. Suryani udah bisa, Abroni udah Arab priak-priok. Tapi tenang bae mongko ning surga bahasa Arab. Para nabi ku bahasane ana 3 macam. Ana sebagian bahasa Suryani, sebagian bahasa Abroni. Ya, Abroni bahasa wong Israel itu, Bani Israel. Ya, Bani Israel setelah Nabi Yakub, ya, setelah Nabi Yakub itu ada bahasa Abroni, ya, dan bahasa Arab wong telu Muhammad, Hud, Saleh, Syuaib dan Ismail. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana khata'ana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa najina muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat, Bapak, pilih amat, tanda.